Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis GKJ Pangkalan Jati mengucapkan selamat beribadah secara daring bersama keluarga di rumah. Pelayan firman pada pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Aris Widaryanto dengan tema Setia kepada Kehendaknya. Nyanyian akan dipandu oleh Saudari Alserina dan iringan musik oleh Saudara Obed Dani. Pokok-pokok warta jemaat. Majelis dan jemaat GKJ Pangkalan Jati menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Puji Harti, ibu dari Penetua Bambang Widiatmoko, wilayah Timur, pada hari Selasa, 7 Juli 2021 dalam usia 76 tahun. Jenazah telah dimakamkan di TPU Desa Tanjung Sari, Petanahan, Kebumen. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan diberlakukannya PPKM darurat Jawa dan Sumatera sampai dengan 20 Juli 2021, maka ibadah tanggal 11 dan 18 Juli 2021 dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Persembahan ibadah keluarga dapat dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan sendiri. Waktu pengumpulan amplop persembahan ke gereja akan diinfokan lebih lanjut atau dapat ditransfer melalui QRIS atau ke rekening Bank Mandiri atas nama GKJ Pangkalan Jati. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat yang saya bacakan, selebihnya agar dibaca sendiri. Mari kita menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita memasuki saat hening. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Mari kita mengawali ibadah pada hari ini dengan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17 bait 1. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Tuhanlah yang berkehendak menciptakan semesta ini. Ia juga terus berkenan menyatakan kehendaknya atas kita, umatnya. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar memahami kehendaknya di dalam kehidupan kita.
padaku. Kehidupanku kuasailah hingga terang Kristus tampak cerah. Dengan kerendahan hati, kita memohon pengasihan Tuhan. Tuhan, kami ingin terus berupaya memahami kehendak-Mu. Tetapi kami sering gagal, karena kami sulit menaklukkan keinginan dan kehendak hati kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus, mampukanlah kami untuk terus mengikuti teladan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk terus memandang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Bagi kita yang memohon pengasihan Tuhan, dengarkanlah kabar sukacita dari Tuhan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang terus Engkau percayakan atas kami. Dan kini berkati kami semua dengan sabda-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang terus berkuasa atas kami semua. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Pembacaan Injil pada kesempatan ini terambil dari Markus 6, ayatnya yang ke-14 sampai 29. Demikian dituturkan atas kita. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes
dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil, lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah tilam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah tilam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberi tema setia pada kehendaknya. Dan kita diajak untuk belajar dari Yohanes Sang Pembaptis di akhir kehidupan dan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam pelayanannya Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan berita pertobatan dan juga melayankan baptisan, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat ia berkarya. Tidak terkecuali Herodes pun ingin juga mendengar hal-hal yang disampaikan oleh Yohanes Sang Pembaptis ini. Herodes juga sangat terkesan dengan apa yang dinyatakan oleh Yohanes. Termasuk sesungguhnya ketika menegur dirinya yang mengambil Herodias, istri saudaranya. Teguran itu sesungguhnya mengingatkan Herodes akan kesalahannya. Tetapi apa dikata? Herodias rupanya menaruh dendam atas apa yang dilakukan Yohanes, atas teguran Yohanes kepada Herodes dan Herodias. Semula Herodes ingin melindungi Yohanes Sang Pembaptis itu. Tapi pada suatu kesempatan ketika Herodes berulang tahun, rupa-rupanya dia mengumbar janji kepada anak dari Herodias yang kala itu menyampaikan atau menyajikan sebuah tarian
yang membuat Herodes terkesan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak itu bernama Salome. Dan kepada Salome, Herodes mengungkapkan apa yang sebetulnya terlalu berlebihan. Dia menjanjikan apa yang diminta Salome akan diberikan, termasuk setengah dari kerajaannya. Terlalu berlebihan. Tapi ternyata yang diminta Salome, anak Herodias, bukan itu. Ketika dia bertanya kepada sang ibu apa yang sebaiknya diminta, sang ibu mengatakan kepala Yohanes. Dan benar saja, anak itu polos mengungkapkan kepada Herodes, dia minta kepala Yohanes. Herodes tak kuasa menolak permintaan itu karena dia mengungkapkan janjinya di depan orang banyak, di depan pembesar-pembesar. Tetapi sebetulnya dia berhadapan dengan dilema. Tapi apa dikata? Janji seperti sumpah yang harus ditepati. Kalau dia tidak menepati, akan kehilangan harga dirinya. Maka dia meminta prajurit untuk melakukan apa yang diminta oleh Salome. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui sabda ini kita diingatkan, melakukan sebuah kebenaran memang seringkali berhadapan dengan resiko. Siapapun bisa mengalami sesuatu yang terkait dengan resiko dari sebuah kebenaran yang kita lakukan atau kita ucapkan. Dan hal itu sesungguhnya juga sudah disadari oleh Yohanes Sang Pembaptis. Tetapi pada kesempatan ini pula kita diajak untuk belajar demi sebuah prinsip yang baik. Yohanes rela menderita dalam penjara demi sebuah nilai kebenaran yang dia junjung tinggi, yaitu firman Tuhan, kehendak Allah. Ia rela mati di tangan penguasa yang lalim. Bagi Yohanes, ia lebih rela menderita dan mati daripada menyaksikan ketidakbenaran dan tidak berbuat apa-apa, tidak berkata-kata sesuatu pun. Ia tidak ingin dosa itu ada dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya, sesungguhnya termasuk Herodes dan Herodias. Dan itulah panggilan kenabiannya. Ada kalanya dalam kehidupan sekarang ini kita juga diundang untuk berani mengungkapkan, melakukan sesuatu terkait dengan kebenaran dan kehendak Tuhan atas orang-orang di sekitar kita. Apapun risikonya. Menegakkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran memang membutuhkan keberanian dan seringkali pula pengorbanan. Bisa jadi ketika hal itu kita lakukan, ada orang yang tidak suka kepada kita, membenci kita, menyingkirkan kita, bahkan melakukan tindak kekerasan, baik verbal ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara sedang mengalaminya? Jika sedang mengalaminya, mari kita ingat sabda Kristus di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah setiap orang yang setia kepada kehendak Allah dan menghidupinya. Mari terus bersemangat dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama jemaat Tuhan di segala tempat dan masa kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin terus memohon belas kasih dan rahmat-Mu bagi banyak orang di sekitar kehidupan kami yang kini sedang mengalami kesulitan hidup, sakit, dan menderita. Pulihkanlah mereka yang terpapar virus corona, mereka yang terdampak kehidupannya akibat pandemi yang berkepanjangan ini. Kuatkan dan mampukanlah para tenaga kesehatan untuk terus berjuang menolong sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. secara khusus pulihkanlah Bapak Penatua Bambang Widiatmoko dan keluarga, Bapak Penatua Baskoro, Ibu Helen, Bapak Mawan, Ananda Gema, Ibu Desti Ayu, Ibu Masri Pujo, Ibu Deborah Pujo, Ibu Ruth Pujo, Bapak Roli, Ibu Titik Yuliasih, Saudara Nugi, Bapak Samekto dan keluarga, Ibu Emi dan Bapak Danu, Bapak David, Ibu Eni dan Ananda Senan, Bapak Martin Kuncoro, Bapak dan Ibu Wasiman, keluarga Bapak Basori, Bapak Alfred Lapono, Bapak Walkito, Saudari Reni Indarti, Ibu Dwi Diastini Bambang Herianto, Bapak Hari Sukoco, Ibu Rumini Bambang Purwanto, Ibu Endang Kristian Sudirjo, Ibu Astri Fianti Aang, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Sukemi Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Mintarti Hadis Cipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul dan keluarga, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariem Sugino, juga saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Berkati dan hiburkan pula keluarga-keluarga yang sedang berduka. Secara khusus kami memohon berkat untuk keluarga besar Bapak Penatua Bambang Widiatmoko yang beberapa hari yang lalu ditinggalkan ibunda terkasih di Kebumen. Kami juga mohon berkat untuk keluarga besar Penatua Yunita Batubara yang beberapa hari yang lalu ditinggalkan sepupunya di Medan. Demikian pula kami mohon berkat untuk keluarga besar Ibu Sariati Yonatan Adi Santoso. Berkati kiranya keluarga ini terus beroleh kekuatan dan penghiburan setelah ditinggalkan suami terkasih Bapak Yonatan Adi Santoso. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami juga berdoa untuk para pemimpin negeri kami ini. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan menghadirkan ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri kami ini, Indonesia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami berdoa untuk GKJ Pangkalan Jati dan gereja-gereja di seluruh dunia. Rahmatilah gerejamu dengan hati yang penuh belas kasihan, kemurahan,
rasa syukur dan sukacita, sehingga gerejamu dimampukan untuk menjadi wakilmu, menyambut semua orang dan seluruh ciptaan dalam tindakan yang membebaskan, aksi yang menghidupkan, dan perkataan yang menyemangati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang, dengarkanlah doa pribadi kami dan keluarga kami, ya Tuhan. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, kini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Persembahan kita pagi hari ini didasari dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang berbunyi, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 367, baitnya yang pertama, "Padamu Tuhan dan Allahku." Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan pencipta alam semesta, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan masih boleh izinkan kami untuk beribadah, memuji dan mendengarkan kebenaran isi firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Aris boleh terpatri dalam hati serta pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh kami gunakan untuk menjadi saluran berkat bagi gereja dan sesama kami. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk pengelola keuangan. Biarlah tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan, sehingga kami bisa gunakan sebagaimana yang Tuhan utus. Tuhan yang baik, berkati kami semua Tuhan dengan berkat kesehatan, juga berkat sukacita, sehingga kami semua terus mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan, dosa-dosa kami ini tidak menjadi penghalang berkat buat kami. Ya Tuhan Allah, inilah doa dan syukur kami. Doa yang jauh kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.